silakan. Baik anak-anak sekalian, di sesi yang terakhir ini Pak Hudzaifah diamanati untuk menyampaikan tentang masalah keislaman ya dan kemuhammadiyahan. Saya ingin mengenalkan diri, walaupun tadi sudah dibilang oleh pembawa acaranya sudah dikenal katanya, sudah terkenal. Ya, bolehlah kalau seperti itu nanti anak-anak sekalian bisa di YouTube. Saya punya YouTube Beautiful Dakwah. Beautiful Dakwah, jadi nanti bisa lihat ceramah-ceramah keislamannya Pak Hudzaifah, cuma 1-6 menit itu. Sedikit tapi bisa dijadikan bahan rujukan. Jadi Beautiful Dakwah. Jadi Beautiful Dakwah. Beautiful Dakwah, nanti anak-anak bisa mengikuti ceramah-ceramah Pak Hudzaifah singkat. Nanti bisa juga request tentang persoalan yang diharapkan untuk disampaikan gitu. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini untuk saling sharing mengenai keislaman. Pertama yang harus kita pahami dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa negara kita ini, negara Indonesia, bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Bukan negara agama artinya adalah bahwa negara kita tidak didasarkan pada satu agama. Tetapi juga dipahami bahwa bukan berarti negara kita adalah negara sekuler. Negara yang kemudian tidak pernah ikut-ikutan tentang masalah agama. Atau bahkan menjadi negara komunis itu tidak mungkin. Dan itu yang harus kita pahami bersama. Dalam konteks bangsa dan negara sekarang ini perlu disampaikan kepada anak-anak sekalian supaya tidak menjadi persoalan atau menjadi masalah. Ada trilogi kerukunan beragama. Yang pertama adalah baik antar sesama umat beragama. Jadi di dalam beragama itu antara satu dengan yang lainnya harus saling rukun, saling baik, saling menghargai. Jadi kalau dalam bahasa pemerintah itu antara kelompok beragama dengan kelompok beragama sama-sama dalam satu agama itu harus saling menghargai dan menghormati. Jadi misalnya kamu sering mempertanyakan apa sih bedanya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ini. Nah itu semuanya dibingkai dalam intra agama harus saling rukun, harus saling baik. Tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling merendahkan, walaupun sedikit ada perbedaan dalam perilaku keberagamaannya. Itu yang pertama, jadi harus rukun antar sesama pemeluk agama. Yang kedua adalah rukun damai antara umat beragama. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa bangsa kita ini, negara kita ini bukan negara agama, artinya ada beberapa agama yang diakui oleh negara kita. Jadi di situ ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu yang sudah diakui oleh pemerintah. Itu artinya kita harus juga rukun damai antar umat beragama. Ya, jadi harus rukun. Dan yang ketiga adalah rukun dengan pemerintah. Jadi orang beragama ini juga harus damai rukun dengan pemerintah.
Kalau nanti ada persoalan-persoalan yang mungkin muncul, bisa duduk bareng, bisa kita sharing karena itu memang sudah dibolehkan oleh undang-undang. Nah, itu dalam memahami awal tentang bagaimana konsep beragama kita di negara kita Indonesia ini. Kita mengkerucut bahwa yang kita akan bahas sekarang ini adalah tentang perilaku keberagamaan kita Islam. Ya. Kita sudah meyakini sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Bahwa sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Kita harus yakin itu, mengilmui itu, mengamalkan dan mendakwakan itu. Harus kita lakukan itu. Nah, anak-anak sekalian, kita paham bahwa perilaku keberagamaan ini sudah kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Mulai dari sejak bangun tidur sampai ketika kita mau tidur lagi. Semua perilaku keberagamaan kita itu sudah ada dan dijalankan oleh kita. Tidak mungkin kita kemudian tidak melakukan ajaran-ajaran agama kita yang sudah kita yakini itu dalam keseharian. Karena termasuk orang-orang yang kemudian tidak perhatian dan tidak mengamalkan. Padahal ajaran agama itu adalah ajaran yang harus kita lakukan. Sejak dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Ajaran agama kita mengajarkan misalnya pada saat kita bangun dari tidur kita berdoa. Lalu kita kemudian ke kamar mandi pun masuk kamar mandi kita berdoa. Lalu di sana kemudian disunnahkan untuk basuh tangan kita. Setelah itu berwuduk dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian nanti kita mau tidur pun juga diajarkan di dalam ajaran agama kita untuk meniru bagaimana Rasulullah SAW untuk tidur. Disunnahkan juga kalau yang sempat untuk berwudu, lalu nanti ketika mau tidur miring ke kanan, lalu kemudian juga setelah miring ke kanan kita baca dzikir sampai kita tertidur lagi. Semua yang kita lakukan ini adalah bentuk dari perilaku keberagamaan kita, ya, yang sehari-hari kita lakukan. Karena kita meyakini bahwa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Dan Islam itu sudah dibawa sejak Nabi Adam. Jadi agama Islam itu bukan cuma Nabi Muhammad saja, tapi sudah dibawa sejak Nabi Adam. Jadi Islam itu adalah agama yang benar. Nah, anak sekalian, kita juga dalam perilaku-perilaku keberagamaan kita ini harus tetap kita amalkan keseharian kita, ya. Karena tidak ada ritual-ritual atau ajaran-ajaran yang tidak didasarkan kepada agama. Contoh misalnya, mulai kita lahir sampai kemudian mati, itu semua ritual-ritualnya adalah ajaran-ajaran agama. Jadi kalau di dalam Islam itu diajarkan bagaimana kalau lahir itu kemudian ada adzan dan iqamah, lalu kemudian diakikai, lalu kemudian juga ritual-ritual yang lain yang semua diajarkan dalam agama. Sampai kemudian kita pun diajarkan dalam kehidupan keseharian untuk melakukan praktek-praktek keagamaan itu. Mati pun juga pakai ritual keagamaan itu. Bagaimana kalau orang mati? Dimandikan, ya, dikafani, lalu kemudian disolatkan dan dikuburkan. Itu semua artinya bahwa keseharian kita tidak bisa lepas dari perilaku-perilaku keberagamaan kita itu tidak lepas dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Termasuk ananda sekalian yang sudah berusia remaja ini juga terikat dengan aturan-aturan ajaran-ajaran agama. Kapan saatnya balik, yang sudah mimpi basah, yang laki-laki sudah mimpi basah, apa yang harus dilakukan, yang perempuan yang sudah haid, itu juga ada aturan-aturan agama. Kapan sholat, kapan puasa, kapan tidak boleh puasa, dan sebagainya. Itu semuanya adalah bagian dari ajaran-ajaran agama kita yang harus kita ilmui. Nah, nanti di SMA Muhammadiyah ini, nanti kalian akan diajarkan itu. Diilmui, lalu kemudian nanti diamalkan, lalu kemudian nanti didakwakan. Jadi beruntung, selamat Anda kemudian Ananda semuanya untuk nanti bisa belajar di tempat ini bersama dengan guru-guru SMA Muhammadiyah yang sudah cukup paham,
cukup sabar, telaten untuk mengajari kalian di dalam memahami tentang ajaran-ajaran agama ini. Nah, sekarang kesempatan review kita sedikit memahami tentang apa itu Islam, ya. Kita ingat hadis dari Umar bin Khattab itu ketika bercerita tentang datangnya seorang laki-laki, dan itu seorang laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Ketika suatu saat Rasulullah SAW bareng gitu ya, bareng sama sahabat-sahabat, terus tiba-tiba ada datang seorang laki-laki, lalu kemudian duduk di depan Rasulullah, bertemulah antara lutut itu, lalu kemudian memegang paha Rasulullah SAW sambil kemudian bertanya kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu aku Islam itu apa gitu ya. Biar kalian nanti juga sama ya. Bayangkan ini hadis ini nanti kita ilmui, lalu kita amalkan, lalu kita kemudian dakwahkan. Islam itu apa? Ini adalah malaikat Jibril ya, yang berwujud manusia bertanya kepada Nabi Muhammad, beritahu aku Islam itu apa gitu. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW jawab bahwa Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu yang pertama. Jadi Islam itu adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, ini juga harus kita yakini bahwa orang yang pertama masuk Islam itu ditandai dengan baca syahadat. Jadi kalau orang mau masuk Islam itu baca syahadat. Bagaimana dengan kita yang sudah Islam misalnya? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebenarnya manusia itu sejak dalam kandungan itu sudah ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukan kamu kemudian bersaksi bahwa Tuhanmu, aku adalah Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhan. Itu sudah persaksian kita sejak dalam kandungan. Nah, nanti kalau sudah lahir, orang tuanya lah yang akan membawa dia kepada keislaman, kemajusian atau ke najusian, ke nasoraan. Jadi lingkungan itu juga menentukan. Nah, karena kita sudah Muslim, terlahir dari orang tua yang Islam, maka tentu kita sudah menjadi Muslim karena kefitrahan kita adalah seorang Muslim. Hanya saja kemudian bacaan-bacaan syahadat itu tetap dibaca di kesempatan-kesempatan apapun kita, sholat dan sebagainya. Jadi tanda orang Islam itu masuk kepada agama Islam itu adalah bersyahadat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah, jadi nanti lebih detail akan dijelaskan oleh para guru apa sih persaksian tidak ada Tuhan itu kecuali Allah. Jadi di situ ada nafi, menafikan tidak ada, lalu kemudian isbat hanya Allah. Artinya yang berhak disembah, yang berhak dimintai tolong, yang berhak untuk segala-galanya minta kepada Allah. Itu kekuatan tauhid, itu penting. Jadi orang yang berislam itu punya kekuatan tauhid yang kuat. Ya, harus itu dilakukan. Kalau kemudian kita mau menjadi orang yang Muslim yang baik, Muslim yang punya kekuatan adalah ketika dia kemudian punya kekuatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu bagian dari persyahadatan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk dimintai tolong kecuali Allah, tidak ada yang memberikan apapun kecuali dari Allah. Keyakinan-keyakinan itu harus kita munculkan karena kita adalah termasuk orang yang berislam dengan baik ya. Dalam situasi seperti sekarang misalnya ya, di saat pandemi COVID-19 tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter atau medis itu sudah menyampaikan tentang itu. Di samping usaha-usaha medis maka tentu kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar spiritual kepada Allah. Nah, bagian dari ikhtiar-ikhtiar itu adalah diantaranya ajaran agama mengajarkan tentang doa, zikir, lalu kemudian baca Al-Quran. Nah 3 ini tidak boleh lepas. Bagian dari permohonan permintaan tolong kita kepada Allah untuk diselamatkan dari musibah-musibah atau wabah ini adalah berdoa, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari wabah seperti ini.
Itu doa, kemudian tingkatan lebih tinggi lagi namanya zikir. Lalu kemudian baca Quran. Jadi yang paling tinggi itu kedudukannya adalah baca Quran. Jadi supaya kita sehat sebenarnya, jangan pernah tidak baca Quran dalam sehari. Jadi setiap hari kita harus baca Al-Quran. Ada banyak penelitian bacaan Quran itu membuat sel-sel kita ini menjadi sehat ya. Hal-hal yang tidak baik kemudian akan menjadi bagus. Karena apa? Ketika membaca Al-Quran itu kita mengeluarkan suara, mata kita melihat mushaf Quran, lalu kemudian telinga kita pergunakan tiga organ ini kita pakai, berarti itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah ini artinya kekuatan spiritual bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah itu minta tolongnya, minta bantuannya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan bagian dari usaha-usaha itu adalah paling tinggi adalah baca Al-Quran, lalu yang kedua zikir, paling kecilnya paling tidak kita berdoa kepada Allah untuk terselamatkan. Itu bagian dari bukti bahwa kita seorang muslim. Dan yang kedua adalah syahadat Rasul, ya. Syahadat bahwa bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita harus belajar mencintai Rasulullah. Bagaimana bisa mencintai Rasulullah? Tentu belajar tentang sirah, perjalanan hidup Nabi, bagaimana dari kecil sampai kemudian berdakwah sampai meninggal dunia dan ajarannya kita pakai. Jadi bukti bahwa kita bersyahadat kepada Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka tidak cukup hanya seperti itu. Konsekuensinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti kita harus belajar tentang perjalanan hidup Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, perilaku apa Nabi kita contoh. Itu artinya kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya bukan hanya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi konsekuensinya adalah mencintai, belajar apa yang disampaikan, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan apa yang diajarkan, lalu kemudian kita amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu syahadat. Ya, dua syahadat ini, ya, syahadatain ini, syahadatullah dan syahadat Rasul ini menandakan bahwa kita sudah menjadi seorang muslim. Nah, konsekuensi dari syahadat ini harus kita jalankan anak-anak sekalian. Jadi tidak boleh kemudian kita minta percaya kepada kekuatan batu akik, percaya kepada kekuatan keris, percaya kepada nyembah ini dan sebagainya. Karena itu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Atau kemudian nanti ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Oh itu kayaknya rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Itu tidak dibenarkan. Seorang muslim yang baik sudah bersyahadat itu dengan segala konsekuensinya. Nanti akan didalami di pelajaran-pelajaran kita. Yang kedua adalah tuqimus shalah, jadi mendirikan sholat. Jadi orang Islam itu tandanya adalah mendirikan sholat. Jadi membedakan antara itu orang Islam atau bukan itu ada ulama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sholatnya. Jadi sholat itulah sebuah identitas membedakan dengan ajaran agama yang lain. Karena tidak ada model seperti sholat ini. Dan ciri orang Islam itu adalah ketika dia mendirikan sholat. Ada memang perbedaan pendapat bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia masih Islam atau tidak. Ada ulama yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia sudah keluar Islam. Karena sholat itu merupakan identitas untuk membedakan dengan agama yang lain. Tapi ada yang mengatakan selama dia tidak meyakini bahwa salat itu tidak benar, tetapi hanya tidak melakukan, dan dia bersyahadat, maka dia masih muslim. Hanya saja dia kemudian melakukan dosa besar karena sudah meninggalkan salat. Selama tidak meyakini bahwa salat itu tidak benar atau bukan ajaran agama. Tetapi kalau hanya tidak mengerjakan, maka dia berdosa besar. Itu ada dua pendapat. Tetapi bagi kita, anak-anak yang siap untuk menjadi generasi milenial yang bagus besok, menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi Muslim, kalian harus sholat dengan baik. Jadi 5 waktu itu harus dijalankan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan paling penting untuk bisa melihat apakah kita termasuk orang pintar, cerdas, baik atau tidak, bakal menjadi generasi baik atau tidak, itu adalah dilihat dari
sholat subuhnya. Jadi ketika diteliti di beberapa sekolah itu juga anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang rata-rata tidak sholat subuh dengan baik. Nah kalau kamu ingin membuktikan bahwa kamu adalah generasi yang siap, generasi milenial yang siap untuk menjadi generasi penerus Islam yang baik, itu adalah dimulai dari bangun sholat subuh yang baik. Dalam situasi seperti sekarang yang banyak membuat anak-anak malas gitu kan, karena main HP terus atau sebagainya, maka dia tetap mengutamakan penentuan ketika dia bangun di sholat subuh itu, dia bangun tepat pada waktunya, apalagi sebelumnya dia sudah bisa sholat malam, ngaji dan zikir, walaupun mungkin tidak terlalu lama dulu ya. Misalnya 3:30 sudah bangun, sholat tahajud, sebisanya semampunya lah, siap untuk melaksanakan sholat subuh setelah itu. Paling tidak, kalau itu tidak dilakukan, nanti azan subuh kalian sudah siap untuk melaksanakan sholat subuh. Karena itu bagian dari identitas keislaman kita dan kekuatan kita untuk menuju sebuah peradaban yang bagus. Nanti setelah itu juga sholat duhur, asar, lalu maghrib dan isya. Sekedar Pak Udaifa sampaikan di sini, sholat subuh itu punya keutamaan yang luar biasa, karena nanti siapa yang sholat subuh dengan benar, di awal waktu itu tepat, benar, maka nanti Allah yang akan memberikan petunjuk buat dia, Allah akan cukupi dia, Allah akan lindungi, Allah akan jaga. Coba, kalau orang yang sudah sholat subuh dengan baik itu, maka Allah yang akan melindungi, menjaga dia. Jadi ada yang coba-coba mengganggu dia di siang hari, Allah sudah jamin, karena dia sholat subuhnya benar. Jadi luar biasa, ada banyak keutamaan, diantaranya adalah salat fajar itu, salat fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kan luar biasa. Ya, jangan sampai luput. Ya, jangan sampai luput. Begitu juga nanti tar lagi kita duhur. Waktu duhur itu adalah waktu di mana kemudian kita sudah terkuras otak kita ini, ya, capek, lelah. Kita sudah kalau duhur itu lelah, capek karena sudah bekerja, sudah melakukan aktivitas apapun, maka perlu untuk melakukan sholat supaya tidak menjadi binding kepala kita. Nah, ada waktu sholat duhur itu, kalau di musim panas boleh diundur sedikit gitu kan. Nah, dan sholat sebelum duhur itu ada sholat qabliyah namanya 4 rakaat. Itu artinya karena kita sudah capek, lelah, maka butuh oksigen yang banyak sehingga kemudian sujud yang banyak. Sholatnya juga harus tumak nina, tenang, tidak keburu-buru, tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Itu bagian dari identitas keislaman kita. Asar juga begitu. Asar itu juga ada hadis yang menyatakan siapa yang luput dari salat asar di awal waktu itu, seolah-olah dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Coba bayangkan, tidak salat asar di awal waktu itu seperti seolah-olah kehilangan keluarga, kehilangan harta. Coba bayangkan kamu suatu saat pulang, tahu-tahu bapak ibu kita, keluarga kita meninggal semua, lalu kemudian terbakar. Itu kalau meninggalkan sholat asar. Padahal berapa kali kita meninggalkan sholat asar di awal waktu itu. Kita tenang-tenang saja. Nah itulah kesalahan kita yang terlalu mengenteng-entengkan. Kalau bisa nanti dirubah. Ketika sudah masuk SMA Muhammadiyah, kalian nanti sebagai identitas keislaman yang bagus itu adalah melaksanakan sholat dengan baik. Terutama tadi subuh, lalu kemudian asar ini, ya bukan berarti duhurnya tidak perlu, semuanya perlu ya. Ya semuanya perlu yang 5 itu, tetapi yang paling pokok adalah subuh, lalu kemudian asar, lalu kemudian maghrib. Maghrib itu salat yang paling mudah. Disebutkan itu adalah salat tasyil, salat yang paling mudah itu adalah maghrib, karena orang sudah pada rehat, pada mandi, pada santai itu ya. Makanya jamaahnya bisa melaksanakan salat maghrib dengan bagus. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah salat isya. Ini salat isya ini kalau dilaksanakan secara berjamaah itu luar biasa, nanti seperti setengah waktu sholat. Setengah malam itu sholat kalau kita sholat isya dengan baik. Dan kalau subuh kita juga dilakukan dengan berjamaah, maka seolah-olah satu malam itu kita melaksanakan sholat. Nah, jadi identitas keislaman kita itu adalah sholat. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ingin menjadi orang yang pintar, cerdas, kemudian identitas keislamannya kuat, jangan pernah bermain-main dengan sholat. Lakukan sesungguh-sungguhnya, lakukan sebenar-benarnya dengan tumak nina dan khusyuk. Nah berikutnya adalah apa?
Waktu dia zakat kata Rasulullah, Islam itu adalah memberikan zakat. Jadi zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jadi kewajiban orang-orang yang sudah mampu seperti orang tua kalian itu punya untuk kewajiban untuk melakukan memberikan zakat. Itulah Islam yang luar biasa, ternyata tidak hanya baik secara spiritual kepada Allah dengan melakukan sholat tadi, tapi juga dalam kehidupan hablum minan nasnya itu kepedulian, bagaimana kita berbagi juga diajarkan dalam Islam, yaitu dengan konsep zakat tadi. Nah, berikutnya adalah puasa Ramadan, ya. Tasawwur Ramadan, berpuasa Ramadan itu adalah bagian dari sebuah pelatihan untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, tetapi juga dekat dengan manusia. Dekat dengan Allah karena kita bisa menahan nafsu kita, mengikuti perintah Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian jangankan yang dilarang, yang diperbolehkan saja pada saat bulan Ramadan itu disuruh untuk ditunda dulu. Artinya kita mengikuti karena ikut perintah Allah. Tapi di sisi lain supaya kita juga dapat merasakan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak bisa itu ternyata dengan latihan puasa kita merasakan punya kepedulian bahwa kita juga harus membantu mereka. Dan yang terakhir adalah tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Jadi melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Nah, ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Paling tidak anak-anak sekalian, kalian untuk menunjukkan identitas yang baik sebagai seorang muslim yang baik itu adalah lakukanlah ritual-ritual agama itu dengan benar. Dengan cara apa? Belajar. Bagaimana aku harus belajar mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sehari 24 jam itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang Islam yang baik. Maka harus belajar. Bangun tidur, bagaimana tata caranya, akhlaknya, bagaimana orang salat yang baik, bagaimana orang puasa yang baik, itu harus belajar memang. Dan di sekolah SMA Muhammadiyah nanti akan diajarkan semuanya tentang itu. Pelan-pelan biar kalian menjadi generasi yang punya kecerdasan keilmuan yang baik. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita memahami tentang rukun-rukun Islam itu, untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama masalah sholat tadi, ya, sholat itu sebagai sebuah identitas, maka kalian untuk bisa menjadi orang yang pintar dan cerdas itu, jangan pernah kemudian melupakan sholat. Jangan pernah dienteng-entengkan, tetapi sungguh-sungguhlah karena itu punya pengaruh besar terhadap identitas keislaman kita ya, sebagai seorang muslim yang baik. Dalam konteks berikutnya adalah kita memahami ada seorang ulama besar yang mendirikan sebuah organisasi besar juga, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini mendirikan sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Bagaimana kemudian melihat masyarakat pada waktu itu di 1912 pada saat keadaan masyarakat dalam keadaan dibodohin, dijajah, ada banyak kemiskinan, ada banyak ketidakcerdasan di sana. Lalu dari itu kemudian seorang alim, seorang ulama besar Kiai Ahmad Dahlan itu berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi supaya kemudian bisa ngopeni orang-orang yang sakit, orang-orang tidak cerdas, orang-orang yang termarginalkan ini dicerdaskan, diberdayakan, kemudian bisa diobati dan sebagainya. Maka dibangunlah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itulah yang kemudian menjadi organisasi yang didirikan pada tahun 1912 itu oleh Kiai Ahmad Dahlan, ya, untuk kemudian membawa masyarakat kita kepada masyarakat yang tercerahkan. Dan sampai sekarang pun ternyata andil besar Muhammadiyah kepada bangsa dan negara ini luar biasa. Jadi dari sekolah-sekolah pendidikan kita lihat, dari TK, dari PAUD, SD, SMP, SMA Muhammadiyah yang kita tempati sekarang ini termasuk juga Universitas Muhammadiyah itu banyak. Di Indonesia ini banyak. Itu siapa awalnya? Adalah yang mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bernama Kiai Ahmad Dahlan. Beliau melihat bagaimana masyarakat Indonesia pada waktu itu banyak yang dibodohi
Oleh karena ini harus pinter-pinter ini, harus pinter-pinter bangsa ini. Maka didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia itu. Jadi menerjemahkan dalam kehidupan sesungguhnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini umat supaya cerdas harus ada lembaga pendidikan seperti itu. Didirikanlah lembaga-lembaga itu. Lalu kemudian ketika melihat juga ada orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, ini harus dibantu. Itu penerjemahan dalam kehidupan keseharian surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Itu adalah orang-orang yang di dalam ayat berikutnya disebutkan orang yang kemudian tidak peduli terhadap kehidupan orang miskin, membentak anak yatim. Nah, Muhammadiyah itu tidak menginginkan orang-orang miskin dan anak-anak yatim ini terlantarkan. Oleh karena itu didirikan panti asuhan Muhammadiyah. Luar biasa. Muhammadiyah itu luar biasa. Memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kehidupan bangsa dan negara ini. Lalu kemudian ketika melihat orang sakit juga menerjemahkan wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Maka ada banyak rumah sakit Aisyah, rumah sakit Muhammadiyah yang didirikan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini. Nah, semua itu dilandaskan kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan rujukan kita sebagai seorang Muslim. Hanya kemudian Kiai Ahmad Dahlan mendirikan itu. Sebagai akhir dari sesi keislaman dan kemuhammadian pada kesempatan kali ini, Pak Udayfa sampaikan kepada anak-anak sekalian, beliau ada satu pernyataan yang luar biasa buat kita semua, bahwa kita ini hidup sekali di dunia. Kita hanya hidup sekali di dunia. Setelah ini kita akan hidup lagi kedua di akhirat. Oleh karena itu, hidup kita di dunia yang sekali itu menentukan nasib kita di akhirat. Maka jangan pernah kemudian lalai lengah dalam kehidupan dunia. Harus kita kemudian punya orientasi kepada akhirat. Kenapa? Karena kalau kemudian kita lalai atau lengah tentang kehidupan kita di dunia ini bukan untuk akhirat, maka kerugian besar yang akan dialami. Oleh karena itu, Anda sebagai generasi milenial penerus Islam harus punya kekuatan, gairah, semangat untuk mengilmui Islam, mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam itu. Sehingga kemudian kalian menjadi orang yang terhormat, mulia, karena apa yang kalian lakukan itu nanti tujuannya adalah untuk akhirat. Sebagaimana Pak Kiai Ahmad Dahlan ini luar biasa dalam semua hidupnya ditujukan untuk bagaimana dirinya sanggup menuju akhirat nanti. Saya yakin Anda sekalian ini termasuk generasi-generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara, diharapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk menjadi generasi-generasi yang berbobot, berkualitas. Kamu harus mulai sekarang niat start dalam kondisi sekarang pun yang seperti ini, punya keyakinan saya harus rajin, saya harus sungguh-sungguh. Tidak kemudian menjadi orang yang lemes, kemudian menjadi orang yang malas, hanya mengikuti keadaan. Tetapi berusahalah untuk kita tidak digantung kepada keadaan, tetapi kita digantungkan hidup kita kepada ajaran-ajaran agama yang menganjurkan kita menjadi orang yang rajin, kuat, semangat. Tidak pernah putus asa dalam hidup ini. Teruslah rajin-rajin belajar, kalau bisa nanti diajak teman-teman kalian yang masih ada untuk masuk ke SMA Muhammadiyah, ajak terus, karena di sini nanti akan diopeni dengan baik oleh guru-guru yang sudah ada di sini, guru-guru yang baik, guru-guru yang sabar, guru-guru yang kemudian open, dengan kemampuan mereka yang punya sertifikasi yang luar biasa, mereka orang-orang yang hebat, bisa fokus kepada kalian untuk membantu kalian. Baik dalam sisi keislaman ajaran-ajaran agama maupun pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran yang lain yang nanti akan mengantar kalian menjadi anak-anak yang kemudian bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara dengan keterampilan dan kemampuan kalian di dalam mengajarkan agama. Itu barangkali yang bisa Pak Udayfa sampaikan sebagai sebuah pengantar di acara keislaman dan kemuhammadian ini. Masih dibuka nanti tanya jawab di beberapa sesi pada anak-anak sekalian. Mungkin karena sudah mendekati waktu zuhur, cuma beberapa saja pertanyaan kalau ada nanti pertanyaan. Silakan.
Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Modelnya gimana, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Mbak Dibarka ya. Dibarka ya, silakan. Dari mana? Nama dan dari mana? Ya, silakan. Di mode-nya itu dibuka mungkin suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Saya dari Talangau, Ustadz. Ya. Kalau sholat subuh itu boleh dikodok. Kalau misal ada di perjalanan benar-benar nggak bisa ngelaksanain sholat, boleh Ustadz dikodok. Ya, baik Anda sekalian, juga buat anak-anak yang lain, terima kasih pertanyaannya. Jadi sholat itu kan harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi sholat itu sudah ada waktunya, sholat subuh awalnya kapan, terus berakhirnya kapan, zuhur kapan, berakhirnya menjelang asar misalnya dan sebagainya. Bagaimana kalau kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya atau di waktunya karena ada ketidaknormalan. Ketidaknormalan itu diantaranya adalah safar, perjalanan dan sebagainya. Maka ada boleh ya. Jadi qada itu sebenarnya istilah qada itu adalah mengganti artinya. Qada itu mengganti, melaksanakan sholat di luar waktunya. Misalnya tertidur sehingga kemudian sampai sudah jam 6. Nah, tapi ini bukan tiap hari gitu ya. Jadi qada itu bukan tiap hari. Tiap hari qada sholat subuh terus jam setengah 6, jam 6. Yang penting melaksanakan itu bukan. Jadi qada itu kan dalam keadaan tidak normal, ada atau dalam keadaan yang safar, ada peperangan dulu. Zaman Rasulullah pernah dulu sekali saja ada pada saat peperangan itu sampai jam setengah 6 lah bahasanya, itu sudah kelewatan subuh. Mereka nangis semua, nangis bukan karena apa-apa, tapi karena ketinggalan waktu subuh. Karena subuh itu sangat berarti. Nah, sekarang boleh kan di qada salat? Maka ada ulama yang menyatakan boleh. Ya, kalau memang sudah tidak memungkinkan, kita dalam keadaan safar, terus tidak sedang bersih dan sebagainya, susah. Maka untuk dihormati waktu, untuk menghormati waktu itu, maka kemudian sholat, kemudian di jalan misalnya. Tapi ada yang kemudian ragu, enggak, sudah nanti kalau sudah sampai. Ada yang kemudian membolehkan di qada. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang terpenting adalah bukan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan tidak ada persoalan syar'i, maka qada sholat itu kemudian dibolehkan untuk mengganti sholat yang belum dilaksanakan. Bisa karena lupa, bisa karena tertidur, bisa karena kesulitan. Jadi masyaqqah. Kesulitan itu diantaranya adalah termasuk safar tadi, kesulitan mau ini dan semuanya, lalu kemudian qada salat. Tetapi dengan catatan itu tidak tiap hari. Itu terjadi atau dilakukan pada waktu yang tidak normal atau waktu-waktu yang kemudian tidak seperti biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Nanda. Ada lagi silakan satu mungkin. Ya, Aura. Silakan Mbak Aura. Aura dari mana? Dari Pamolokan. Dari mana? Pamolokan. Pamolokan. Oh iya. Silakan Nak. Saya mau tanya, apa perbedaan NU dan Muhammadiyah? Suaranya agak dikeraskan Nak. Apa perbedaan NU dan Muhammadiyah? Coba ulang. Tidak kedengaran di. Apa perbedaan NU dan Muhammadiyah? Oh iya. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Ya, pertama sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya.
Ini cuma organisasi Islam saja. Jadi Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912. Baru setelah itu NU didirikan, ya, kira-kira 12 tahun setelah itu. Artinya NU itu dalam organisasi adiknya Muhammadiyah. NU itu adiknya Muhammadiyah kalau dalam tahun kelahiran. Karena yang didirikan pertama kali itu antara NU dan Muhammadiyah lebih awal Muhammadiyah. Ini cuma organisasi Islam saja, tidak ada perbedaan yang mencolok sebenarnya. Hanya kemudian perbedaan yang terasa itu, kelihatan itu adalah perilaku dalam melakukan aktivitas fikih atau hal-hal cabang saja atau furu dalam agama. Sehingga kemudian menjadi besar. Seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Tadi kan Pak Udeva sudah sampaikan dalam trilogi kerukunan beragama itu adalah saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang terjadi antara umat Islam sendiri. Jadi sebenarnya sama-sama punya kontribusi yang baik, bertujuan yang baik. Muhammadiyah itu tadi sudah Pak Udeva sampaikan, luar biasa kontribusinya buat Indonesia kan. Ada SMA Muhammadiyah, ada lembaga-lembaga pendidikan, lalu ada lembaga rumah sakit, lalu kemudian ada panti asuhan. Yang dilakukan Muhammadiyah luar biasa kontribusinya buat bangsa dan negara. Ini cuma organisasi saja, mengumpulkan beberapa orang untuk bergerak dalam kebaikan yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. NU juga begitu, sama. NU juga sama. Dia adalah organisasi yang berusaha untuk menghimpun para ulama, untuk juga memikirkan tentang kecerdasan umat. Maka didirikanlah banyak pondok pesantren, NU punya banyak pondok pesantren, NU banyak ngopeni masyarakat di bawah. Itu sama-sama organisasi saja. Ibarat kalau Pak Udeva bilang sekarang ada bus mau ke Surabaya, ada bus ini, sama. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu kelihatan terasa sekali itu adalah karena perbedaan melakukan amalan-amalan fikih yang sifatnya cuma cabang, bukan pokok. Salatnya sama, terus ya, menghadap kiblatnya sama ya, menghadap ke kiblat, Tuhannya sama, rujukannya sama, Quran hadis sama, tidak ada perbedaan. Cuma itu berbeda di dalam melakukan amalan-amalan. Dan ini bukan persoalan besar, tetapi kadang-kadang kembali kepada masyarakatnya. Ada yang kemudian membesar-besarkan, padahal sebenarnya tidak usah dipersoalkan. Jadi perbedaan perilaku keberagamaan seperti ini misalnya, pakai ini tidak pakai, Muhammadiyah begini, NU begini. Tapi itu bukan identitas murni sebagai sebuah organisasi, bukan. Tapi lebih kepada perilaku keberagamaan saja di dalam memahami, menafsiri, dan menerjemahkan apa-apa yang menjadi rujukan yang berbeda. Dan itu bukan hal pokok. Yang terpenting adalah tidak berbeda di dalam sholatnya. Subuh sama-sama 2 rakaat. NU Muhammadiyah, ada yang Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Subuh di awal waktu bagus, sama-sama bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak sholat subuh gitu, atau subuhnya kesiangan gitu kan. Jadi tidak usah dibesar-besarkan itunya. Hanya kadang-kadang masyarakat salah paham membesar-besarkan yang berbeda itu. Jadi banyak persamaannya daripada perbedaan. Kita akui memang ada perbedaan di dalam manajemen, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip itu ada perbedaan. Tetapi sesungguhnya yang terpenting itu adalah persamaan, sama-sama sebuah organisasi yang menginginkan agar umat ini menjadi umat yang baik, membawa umat, mengantar kepada umat dalam kebaikan dengan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tidak berbeda di dalam sholatnya, syahadatnya, Tuhannya, Rasulnya, Qurannya, rujukannya. Itu tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama saja. Jadi itulah diajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak, arif, untuk saling menghargai kepada sesama pemeluk agama Islam yang berbeda di dalam cara menjalankan aktivitas keberagamaannya, karena itu masih masalah furu atau masalah ranting, cabang, bukan yang usul atau pokok. Kalau usul itu sholatnya, Tuhannya berbeda, itu ternyata tidak. Jadi cuma yang berbeda cuma
kecil-kecil saja. Tidak perlu dibesar-besarkan, tapi budayakan untuk memaksimalkan persamaan-persamaan, yaitu apa? Mengajak umat menjadi umat yang beragama dengan baik, dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan sama-sama punya rujukan kepada Quran, hadis, dan juga sholatnya sama saja, menghadap ke kiblat dengan jumlah rakaat yang sama dan sebagainya. Itu yang perlu didominankan. Jangan perbedaan-perbedaan yang kecil-kecil itu. Itu buat Ananda, jadi mudah-mudahan bisa nanti dipahami. Terakhir, satu lagi. Ya, Maizan Afandi. Silakan Mas Maizan Afandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nak. Saya mau tanya Ustaz. Imam kan dituju untuk diikuti. Bagaimana ketika kita sholat, imamnya melaksanakan kunut, sedangkan kita tidak memakai kunut di sholat subuh kita? Ya, gimana? Coba diulang lagi agak. Saya kan Ustaz memakai tata cara sholat persis. Sholat subuhnya nggak ada kunutnya. Kalau saya sholat di NU, kalau subuh kan pakai kunut, apakah saya bisa mengikutinya atau tidak, Ustaz? Ya, baik. Ananda Mezan, jadi ini pernah dilakukan oleh para imam juga. Imam yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Malik. Itu ada satu kisah yang cukup menarik ya. Di antara para ulama besar ini ketika berkunjung ke tempat yang imam yang ini tidak pakai kunut, mereka tanya. Mereka menghormati jadi imam, disuruh jadi imam tapi tidak pakai kunut. Begitu juga sebaliknya. Ketika saat ada seorang imam yang datang berkunjung ke tempatnya Imam Syafi'i yang kebetulan juga pakai kunut, maka kemudian dia juga pakai kunut padahal dia tidak pakai kunut. Inilah kebesaran jiwa. Nah, bagaimana dengan konteks kita sebagai makmum gitu ya? Kalau tadi sudah disampaikan para imam ini legowo, berlapang dada dan bahkan mengajarkan toleransi yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan ke Ananda sebelumnya bahwa tidak boleh bermusuhan atau dibesar-besarkan. Ternyata perbedaan itu cuma perbedaan kecil saja ya. Lalu itu ditunjukkan dengan waktu sholat subuh yang pakai kunut dan yang tidak, itu dilakukan oleh para ulama yang berbeda pendapat itu. Jadi ketika ke tempatnya Imam Syafi'i pakai kunut, nah ketika kemudian ke tempatnya Imam Ahmad yang tidak pakai kunut, lalu kemudian tidak pakai kunut. Nah bagaimana sekarang pertanyaannya seperti kasus yang Ananda itu. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa imam itu dijadikan ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Seluruh gerakan-gerakan salat dalam imam itu harus diikuti. Itu yang pertama. Jadi ketika dia takbir, kita takbir. Ketika imam ruku, ya kita ruku. Karena ju'ilal imam liyutamma bih, karena dijadikan imam itu untuk diikuti. Ketika dia itidal, ya kita bangun juga itidal. Seperti itu dan seterusnya. Nah, itu gerakan sholat atau rukun maupun sunnah dalam sholat itu dilakukan. Mengikuti imam, apa yang dilakukan imam. Selama itu merupakan bagian-bagian gerakan-gerakan sholat atau rukun sholat. Tapi kalau imamnya batu, tidak usah ikut batu gitu kan. Karena itu bukan. Jadi kalau imamnya batu gitu, terus makmumnya juga itu tidak boleh, tidak untuk diikuti. Jadi yang diikuti itu adalah gerakan-gerakan yang memang ada dalam sholat, termasuk kunut. Jadi ketika kunut ya ikut kunut. Jadi itu pendapat yang pertama. Jadi ketika imam ikut kunut, memakai kunut, maka makmum juga ikut kunut. Itu pendapat pertama, karena didasarkan pada hadis Rasulullah, ju'ilal imam liyutamma bih, bahwa dijadikan imam itu adalah untuk diikuti ya gerakan-gerakan sholatnya. Tapi ada juga berpendapat bahwa kalau kemudian ada keyakinan yang berbeda atau perbedaan pendapat dan dia kemudian tidak memasukkan kunut itu bagian dari rukun salat atau kemudian gerakan yang harus diikuti, maka kemudian dia boleh untuk diam, tidak mengikuti gerakan
kunut yang dilakukan oleh imam. Jadi ketika imam itu kunut, maka kemudian karena itu berasumsi dan beranggapan dan berkeyakinan bahwa itu bukan bagian dari rukun sholat atau kemudian hal yang dikerjakan, maka dia diam saja, tidak mengikuti, tidak apa-apa. Jadi silakan dua yang dipilih itu. Nah, saran Pak Hudzaifah, kalau kemudian kamu bisa tidak pakai kunut, maka carilah imam yang tidak pakai kunut. Tapi kalau kebetulan di jalan atau kemudian apa kita tidak tahu, pokoknya kita ke masjid lalu kebetulan pakai kunut, maka dua kemungkinan itu bisa Ananda jalankan. Bisa pakai kunut atau bisa juga dengan diam. Karena sama-sama punya dasar keduanya. Silakan dipilih kalau kemudian kebetulan Ananda misalnya tidak pakai kunut lalu kemudian imamnya kebetulan pakai kunut. Dua jalan itu sama-sama punya dasar. Dan disitulah letaknya sekali lagi saling menghargai dan tidak membesar-besarkan persoalan. Karena yang tidak bagus itu atau salah itu adalah yang tidak sholat subuh. Yang tidak sholat subuh. Bukan yang sholat subuh pakai kunut atau sholat subuh tidak pakai kunut. Tapi yang salah itu adalah yang tidak sholat subuh. Apalagi sholatnya kemudian ditinggalkan. Itu yang lebih jelek. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan buat Ananda karena sudah zuhur. Maka sesi kesempatan hari ini kita tutup acara ini karena kita menunjukkan keislaman yang baik karena sudah Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat duhur. Silakan Ananda nanti untuk melaksanakan sholat duhur di rumah karena sekarang musim pandemi. Tapi kalau kemudian nanti masih di lingkungannya sehat, lingkungannya zonanya hijau, silakan sholat berjamaah ya. Silakan sholat berjamaah. Tetapi lebih hati-hatinya. Silakan kemudian kalau masih ragu untuk melaksanakan sholat jamaah di rumah atau di rumah. Tapi jangan kemudian senang. Memang dulu waktu tidak ada pandemi saja memang tidak ke masjid. Gitu. Sebelum pandemi sudah tidak ke masjid. Sekarang jadi tambah enak sholat di rumah. Jangan seperti itu ya. Untuk yang laki-laki terutama. Sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat duhur. Mari kita akhiri sesi ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, memberikan kita kesehatan, kesuksesan, berada di jalan yang dibenarkan oleh ajaran agama kita, terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama anak-anak sekalian dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Laliko, ma'assalamah. Kita sholat zuhur di waktu yang di awal waktu ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah meridhoi kita, memberikan kesehatan, rezeki dan cukup buat kita untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, salam sehat. Terus anak-anak, bangga kalian di SMA Muhammadiyah, rajin dan sungguh-sungguh. Terutama pada saat kondisi sekarang ini, tetaplah jalankan ajaran agama penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti Allah menolong kalian untuk terselamatkan dan menjadi generasi mendatang dengan generasi yang Rabbani yang selalu disayang oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.